Izin memperkenalkan diri, nama Ketut Putri, NPM 2175318. Di sini saya akan menjelaskan tentang Project 2 Sistem Basis Data, yaitu mengubah desain konseptual menjadi desain fisik. Berikut adalah ilustrasi database relasional. Database relasional adalah database yang dilihat oleh pengguna sebagai kumpulan tabel dua dimensi yang masing-masing berisi baris dan kolom. Di dalam baris dan kolom dalam sebuah tabel terdapat data-data. Di sini data sebagai contoh yaitu nomor pendaftaran 01 dan 02, nama yaitu Parwono dan Heni Susanti. Untuk mengakses sebuah data, kita dapat menggunakan bahasa yaitu struktur query language atau SQL agar kita dapat mengakses data secara efisien. Nah, di sini sebagai contoh penggunaan bahasa SQL seperti pilih nick, nama, umur dari pendaftar yaitu dari tabel pendaftar dengan menggunakan nomor pendaftaran 02. Jadi saat kita menekan mempunyai data 02, nomor pendaftaran 02, maka kita akan memunculkan kolom nick, nama, dan umur dari tabel pendaftar. Nah, karena tadi kita menggunakan syarat nomor pendaftaran 02, maka pada kolom nick akan keluar nomor nick pada baris 02, begitupun dengan nama dan umur, maka akan muncul pada baris nomor pendaftaran 02. Di dalam relational database dikenal suatu hal yaitu primary key. Primary key adalah kolom atau kumpulan kolom. Setiap tabel harus memiliki primary key dan kolom yang unik untuk mengidentifikasikan baris dalam tabel. Primary key sendiri harus unik dan tidak ada bagian dari primary key yang kosong. Untuk primary key sendiri itu dapat berupa kolom atau kumpulan kolom. Jadi dalam satu tabel itu bisa jadi ada satu kolom untuk primary key ataupun 2 dan lebih kolom untuk primary key. Nah, di sini contoh yang saya buat yaitu multiplied column primary key atau bisa disebut dengan kumpulan kolom untuk primary key. Jadi primary key-nya itu lebih dari satu. Di dalam primary key tidak boleh bernilai kosong atau nol, sehingga primary key sendiri itu harus diisi dengan nomor yang berbeda atau unik dan harus berbeda, tidak boleh sama. Selanjutnya ada foreign key. Foreign key itu adalah suatu kolom atau kumpulan kolom dalam sebuah tabel yang digunakan untuk menghubungkan dengan tabel lainnya. Foreign key itu memiliki data yang data tersebut cocok dengan primary key pada tabel lainnya. Sebagai contoh di sini, tabel vaksin memiliki primary key yaitu jenis vaksin. Nah, sedangkan pendaftar memiliki primary key yaitu nomor pendaftaran. Di dalam tabel pendaftar terdapat foreign key jenis vaksin, sehingga pendaftar dan vaksin dapat terhubung dengan adanya foreign key yaitu jenis vaksin. Baiklah, selanjutnya mengubah data konseptual ke dalam bentuk data fisik. Di sini dapat kita lihat konseptual pada pendaftar. Nah, di sini dalam bentuk fisiknya yaitu tipe key-nya atau tipe kunci primary key 1 terdapat pada nomor pendaftar dan primary key 2 terdapat pada nick.
Untuk nama sendiri bersifat wajib, umur bersifat wajib, tempat tanggal lahir bersifat wajib, pekerjaan bersifat opsional. Nah, di sini terdapat foreign key 1 yaitu jenis vaksin, foreign key 2 yaitu ID petugas, yang keduanya memiliki sifat wajib. Foreign key di sini berfungsi untuk menghubungkan antar satu tabel dengan tabel yang lainnya. Seperti contohnya tadi yaitu basis data relasional pendaftar dengan foreign key 1 jenis vaksin dan foreign key 2 ID petugas. Dia berfungsi untuk menghubungkan antara satu tabel pendaftar dengan tabel yang lainnya yaitu vaksin dan tabel petugas. Selanjutnya, desain vaksin dengan tabel vaksin, yaitu pertama primary key terdapat pada jenis vaksin yang bersifat wajib, dosis wajib, kandungan vaksin wajib, tempat asal bersifat opsional. Nah, di sini foreign key 1-nya yaitu ID petugas, foreign key 2-nya yaitu nomor pendaftar, yang keduanya memiliki sifat wajib. Dan kita beralih pada desain petugas dengan basis data relasionalnya yaitu primary key pada ID petugas, nama petugas bersifat wajib, alamat petugas wajib, umur petugas wajib, jam kerja juga bersifat wajib, dan status petugas bersifat wajib. Foreign key 1-nya yaitu jenis vaksin, foreign key 2-nya yaitu nomor pendaftar. Bisa dilihat ini merupakan tabel dalam bentuk modeler. Baiklah, setelah melewati beberapa tahapan, ini merupakan hasil akhir tabel dari pengubahan desain konseptual ke desain fisik. Di sini terdapat tabel pendaftar yang terhubung dengan tabel vaksin dan tabel petugas. Begitu pula dengan tabel vaksin yang terhubung dengan tabel pendaftar dan tabel petugas. Selanjutnya, tabel petugas juga memiliki hubungan atau terhubung dengan tabel petugas dan tabel vaksin. Nah, di bagian tabel pendaftar, saya juga membuat beberapa sub tabel dari pendaftar, yaitu tabel pendaftar untuk anak-anak, pendaftar dewasa, dan pendaftar lanjut usia. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk project 2 yaitu mengubah desain konseptual ke dalam bentuk desain fisik. Terima kasih untuk perhatiannya. Jikalau ada kekurangan saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.